Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinti Hana Pilensi dengan NIM 190169193, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Mata Kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia, dan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Ermawati Arif MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep program semester, program tahunan, dan RPP. Langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu konsep program semester. Adapun pengertian program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Isi dari program semester adalah tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Selanjutnya yaitu fungsi program semester. Terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu menyederhanakan atau memudahkan tugas seorang guru dalam pembelajaran selama 1 semester. Yang kedua, sebagai pedoman atau acuan arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diprogramkan. Yang ketiga, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Yang keempat, sebagai pedoman kerja bagi guru sekaligus bagi siswa. Yang kelima, sebagai parameter efektivitas dalam suatu proses pembelajaran. Yang keenam, sebagai bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan pembelajaran. Yang ketujuh, menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya karena berlangsungnya program kerja yang efektif dan efisien. Materi selanjutnya yaitu konsep program tahunan. Yang pertama, pengertian program tahunan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu dalam 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu komponen program tahunan, terbagi menjadi 5, yaitu identifikasi, standar kompetensi, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi program tahunan. Fungsi yang pertama yaitu sebagai pedoman dalam menyusun program semester, program suatu pelajaran, dan juga sebagai persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir secara lebih matang. Fungsi yang kedua yaitu sebagai acuan dalam rangka optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan waktu belajar efektif yang ada. Materi selanjutnya yaitu konsep RPP. Adapun pengertian RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan apa yang dilakukan dalam pembelajaran, baik bagi guru ataupun bagi siswa yang untuk mencapai suatu kompetensi yang sudah ditetapkan. RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara perinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada suatu silabus atau rencana kegiatan pembelajaran. Adapun tujuan RPP itu tujuan utama RPP sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Adapun tujuan selanjutnya yaitu mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Dan dengan adanya RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, dan menganalisis program pembelajaran. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penyusunan RPP. Adapun prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPP itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kompetensi yang dirumuskan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini harus jelas. Yang kedua, kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam RPP harus menunjang sesuai dengan kompetensi dasar yang akan diwujudkan. Yang ketiga, harus ada koordinasi antara komponen pelaksanaan program sekolah, terutama apabila pembelajaran dilaksanakan dengan tim atau dilaksanakan di luar sekolah agar tidak mengganggu jam-jam pelajaran yang lain. Baiklah, materi selanjutnya yaitu penyusunan program semester.
Yang pertama yaitu mengisi kompetensi dasar atau KD pada setiap unit berdasarkan pemetaan kompetensi dasar per unit yang telah disusun. Yang kedua, mengisi indikator sesuai dengan kompetensi dasar. Yang ketiga, mengisi materi pokok. Yang keempat, mengisi jumlah jam pelajaran setiap unit berdasarkan hasil analisis alokasi waktu yang telah disusun. Dan yang kelima, membagi jumlah jam pelajaran efektif dalam satu semester. Materi selanjutnya yaitu penyusunan program tahunan. Yang pertama yaitu lihat berapa jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu dan struktur kurikulum seperti yang telah ditetapkan pemerintah, analisis berapa minggu efektif dalam satu semester. Yang kedua, melalui analisis tersebut kita dapat menentukan berapa minggu waktu yang tersedia untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Yang ketiga, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif, belajar waktu pembelajaran efektif dalam satu minggu. Yang keempat, menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam satu tahun dan memasukkan dalam format metrik yang tersedia. Yang kelima, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasannya pada minggu yang efektif sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut. Inilah materi yang terakhir yaitu penyusunan RPP. Terbagi menjadi 10 langkah, yaitu yang pertama identifikasi mata kuliah. Pada tahap ini tuliskan identitas program studi, nama mata kuliah atau blok mata kuliah, kode mata kuliah, bobot SKS semester, dan bersumber pada kurikulum yang sudah ada. Yang kedua, perumusan standar kompetensi. Pada tahap ini, tuliskan rumusan SK dari setiap mata kuliah yang didasarkan pada tujuan akhir dari mata kuliah tersebut. Yang ketiga, perumusan kompetensi dasar. Tuliskan rumusan KD atau kompetensi dasar yang merupakan penjabaran dari SK dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang keempat, perumusan indikator. Pada tahap ini, tuliskan indikator sebagai penjabaran dari KD dengan kata kerja operasional. Yang kelima, penentuan tahap pembelajaran. Pada tahapan ini berisi penjelasan ringkas mengenai yang akan dikaji, keterkaitan materi, kajian dengan materi sebelumnya, atau dengan praktek keseharian. 6. Yaitu penentuan kegiatan pembelajaran. Pada tahap ini, menuliskan berbagai kegiatan utama yang harus dilakukan oleh pengajar maupun siswa selama proses pembelajaran yang akan dilakukan. Yang ketujuh, pemilihan metode pembelajaran, yaitu menentukan metode pembelajaran yang akan diterapkan untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa selama proses pembelajaran. Yang kedelapan, pemilihan media pembelajaran, yaitu menuliskan media yang akan digunakan dalam melaksanakan pembelajaran. Media hendaknya dipilih sesuai dengan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang kesembilan, penentuan sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa buku-buku rujukan atau referensi, berupa buku teks, jurnal, laporan penelitian, atau bahan ajar lainnya. Dan yang ke-10, alokasi waktu. Menuliskan jumlah waktu yang dibutuhkan oleh pengajar dan siswa untuk menyelesaikan setiap langkah pada urutan tahap pembelajaran. Baiklah, sekian penjelasan materi atau presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.